Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, untuk pertemuan hari ini kita lakukan lewat video pembelajaran karena sedang ada kegiatan yang penting dilakukan di kampus. Baik, hari ini kita membahas tentang teori dasar atau konsep dasar mengenai pendidikan karakter yang menjadi inti dari perkuliahan kita pada mata kuliah ini. Baik, kita mulai dari apa itu definisi karakter dari berbagai tinjauan dan dari beberapa ahli. Pertama, pengertian dari Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karakter itu adalah bawaan, pembawaan pribadinya, kemudian isi hatinya, jiwanya, kemudian kepribadian dari seseorang, kemudian budi pekertinya, perilakunya, personalitas, sifat, tabiat, dan watak. Jadi semua aspek yang ada pada diri seseorang itu adalah karakter. Itu menurut Pusat Bahasa Kemdikbud. Kemudian dari Muspiroh tahun 2008 mendefinisikan karakter sebagai serangkaian sikap atau attitude, perilaku atau behaviors, kemudian motivasi. Jadi yang menggerakkan seseorang itu motivasi, itu juga tergolong sebagai karakter menurut Muspiroh, dan keterampilannya. Nah, skill itu juga termasuk karakter dari seseorang. Itu menurut Muspiroh pada tahun 2008. Sedikit berbeda dari pengertian dari Pusat Bahasa Kemdikbud. Dan yang ketiga, menurut Kamus Thesaurus tahun 2008 juga, secara etimologis, jadi secara bahasa, karakter itu adalah tabiat, kemudian sifat-sifat kejiwaannya, akhlak atau budi pekerti membedakan seseorang dengan yang lain, atau watak. Maka karakter setiap orang itu memang berbeda-beda, tidak bisa kita samakan, dan memang tidak akan mungkin sama karena setiap orang, kembar sekalipun, akan memiliki karakter yang selalu berbeda-beda. Itu definisi karakter dari beberapa sumber dan ahli. Nah, kemudian ada beberapa nilai karakter yang penting dan akan kita bahas di mata kuliah ini. Yang pertama adalah religius. Jadi karena kita sebagai tinggal di Indonesia sebagai negara yang bukan negara agama tapi negaranya orang yang beragama, maka religiusitas itu penting karena kembali lagi kita sebagai hamba Tuhan, hamba Allah, maka hubungan kita dengan Sang Pencipta itu tentunya menjadi aspek pertama dan utama. Karena sesuai juga dengan Pancasila, maka sila pertama kita adalah Tuhan Yang Maha Esa, maka dalam karakter pun nilai religiositas itu juga menjadi penting. Kemudian yang berikutnya ada jujur. Nah, semua kita tentunya senang dengan orang yang jujur, dan kita tidak ingin dibohongi atau dicurangi, maka kejujuran itu juga menjadi aspek penting dalam karakter. Nomor 2 dia, bahkan tagline-nya KPK itu adalah berani jujur hebat. Nah, maka itu karena pentingnya kejujuran dan sepertinya mulai menipis belakangan ini, dan di kampus sebagai institusi akademis dan membangun idealisme mahasiswa dan warga kampus, maka kejujuran itu menjadi aspek yang sangat penting di dalam karakter seseorang dan masyarakat tentunya. Kemudian toleransi. Nah, karena kita tinggal di masyarakat yang beragam, tidak sama, maka sikap toleransi itu menjadi penting agar dapat menjaga kondusivitas kehidupan kita dalam masyarakat yang beragam ini. Karena tidak mungkin kondisi yang aman, tentram itu bisa terjaga jika masyarakatnya, termasuk di kampus, itu tidak melakukan sikap toleransi kepada yang berbeda. Kemudian disiplin, nah ini juga menjadi sangat penting karena kedisiplinan itu baik di kampus maupun di kehidupan sehari-hari dapat secara teori dan praktis itu dapat membuat kehidupan itu berjalan sebagaimana mestinya. Sebagai contoh misalnya yang sehari-hari lewat perempatan Tanjung Raya itu, kita bisa melihat sendiri kedisiplinan pengguna jalan itu kadang juga sangat rendah, dan kadang ya bisa menjadi penyebab
kemacetan yang ya, tentunya sangat tidak kita harapkan. Jadi disiplin itu juga menjadi nilai karakter yang perlu dikembangkan, ya minimal dari diri sendiri dulu, apalagi sebagai mahasiswa. Kedisiplinan baik menjalankan tugas kemudian dan lain sebagainya itu menjadi sangat penting. Kemudian berikutnya adalah kerja keras. Nah, kerja keras ini juga menjadi penting dalam pembentukan karakter seseorang, karena tidak ada hasil yang hasil yang baik yang bisa diperoleh jika tidak dibarengi dengan kerja keras. Karena pengennya rebahan saja gitu kemudian ingin hasil yang baik itu tentunya sangat tidak mungkin secara umum. Jadi maka memang untuk mendapatkan hasil yang baik tentunya diperlukan kerja keras. Bahkan ada sebuah idiom itu, hasil tidak akan hasil tidak akan mengkhianati proses. Karena itu ya proses itu harus dibarengi kerja keras sehingga hasil yang diharapkan bisa sesuai dengan kenyataan. Nah, kemudian kreatif. Nah, kreativitas itu menjadi penting di dalam skill atau kemampuan karakter seseorang, karena kita harus terus berinovasi. Nah, inovasi itu akarnya atau semuanya adalah kreativitas seseorang. Jadi semua teknologi canggih yang ada sekarang itu berasal dari kreativitas dan inovasi dari para pengembangnya. Dibayangkan kalau tidak ada orang-orang yang kreatif yang terus mengembangkan sesuatu yang baru, maka hidup kita akan monoton saja. Tidak akan ada perkembangan baik teknologi maupun yang lain sebagainya. Kemudian mandiri. Nah, sebagai mahasiswa yang sudah sebagai manusia yang sudah menginjak dewasa, mahasiswa itu sudah dianggap sebagai orang yang sudah dewasa, maka kemandirian itu sangat perlu dikembangkan. Jangan lagi membawa sifat atau tipikal sekolah yang masih mungkin dominan guru memberi materi, memberi arahan, memberi petunjuk dan segala macam. Nah, di perkuliahan itu kemandirian mungkin juga sudah disampaikan ketika PKKMB itu, mahasiswa itu harus mandiri, jauh lebih mandiri dari anak sekolah. Dari siswa menjadi mahasiswa itu artinya harus berbeda. Jadi kemandirian. Jadi termasuk mandiri itu adalah jika ada yang tidak paham segera bertanya begitu ya. Jadi tidak perlu takut-takut, ketimbang salah lebih baik bertanya. Kemudian demokratis. Nah, ini bukan berarti semuanya harus dilakukan lewat voting. Artinya demokratis itu adalah menghormati keputusan yang sudah diambil sebagai kesepakatan bersama. Itu maksud demokratis. Jadi kalaupun mau ada perbedaan pendapat silakan disampaikan, tapi jika sudah diambil keputusan sebagai ketetapan bersama, maka kita harus menghormati dan menerimanya dan menjalankan itu sebagai hasil mungkin pemilihan atau penetapan keputusan apa di berbagai bidang dan level begitu ya. Jadi ya kita terima sebagai hasil proses demokrasi, walaupun kita memang lebih mengutamakan musyawarah mufakat. Nah, kemudian ini juga penting di era informasi sekarang ini, rasa ingin tahu sebagai mahasiswa dan diarahkan kepada yang positif. Jadi misalnya dosennya berbicara A, nah jika harusnya itu menumbuhkan rasa ingin tahu lebih di mahasiswa. Mungkin bisa mencari sumber-sumber lain, apalagi sekarang era informasi sudah sangat masif dan mudah. Kalian bisa mencari informasi apa saja di internet, tapi tentunya pastikan informasi itu valid. Nah, itu juga bisa menambah wawasan kalian. Jadi jangan puas hanya dengan apa yang diberikan oleh dosen. Jadi kalau kalian itu lebih menumbuhkan rasa ingin tahu yang lebih kepada baik materi maupun lain sebagainya. Nah, kemudian juga semangat kebangsaan itu penting, karena kita tinggal di Indonesia yang masih perlu dibangun semangat kebangsaannya, agar bangsa kita itu bisa lebih maju dan tidak meninggalkan ego, baik ego suku atau ego wilayah gitu ya. Jadi kita harus lebih kepada mindsetnya lah, mindset kebangsaan, tidak lagi pribadi atau hanya golongan saja. Ini juga terkait dengan semangat kebangsaan, itu cinta tanah air.
Ini banyak sekali implikasinya, dan sekarang kita tidak lagi berperang melawan penjajah secara fisik gitu ya, tapi juga banyak ahli yang menyatakan kita masih dijajah dari ekonomi, dari budaya. Nah itu semangat cinta tanah air itu perlu dikembangkan untuk agar kita bisa menjaga uh, identitas bangsa tidak hilang gitu. Kemudian menghargai prestasi ini juga penting, karena terkadang orang yang tidak melakukan itu biasanya sering menganggap remeh apa yang diraih oleh orang lain. Oh, cuma gitu aja kok bangga. Oh, cuma gitu aja kok heboh. Nah, sikap menghargai prestasi itu eh, perlu, karena ya kadang orang yang tidak menghargai prestasi itu biasanya justru didorong dari ada faktor iri juga dianya. Oh, kok dia bisa ya? Nah, ya karena dia merasa dia tidak bisa meraih yang sama, karena malah justru menjadi meremehkan. Nah, itu sangat tidak baik. Kita perlu menghargai prestasi apapun yang diperoleh oleh kawan atau mungkin orang lain gitu. Kita perlu menghargainya. Walaupun tidak boleh juga terlalu berlebihan. Kemudian sifat komunikatif dan bersahabat, friendly begitu, penting di dalam kehidupan bersama di masyarakat, karena uh, saya pribadi dan mungkin kita semua terus tentunya tidak senang dengan orang yang apa ya, kasar atau mungkin tidak bersahabat atau tidak komunikatif, terlalu pendiam itu juga tidak baik. Jadi kita harus mulai belajar bagaimana membangun sikap yang komunikatif, kemudian bersahabat, walaupun juga tidak boleh terlalu berlebihan. Jadi sikap bersahabat artinya mudah bergaul, tidak mudah bekerja dalam tim begitu ya. Jadi, nah, sifat komunikatifnya juga yang akan berusaha dikembangkan di dalam mata kuliah ini. Maka kita belajar bagaimana berkomunikasi kepada yang lain, menyampaikan ide dan lain sebagainya. Dan juga termasuk dalam nilai-nilai karakter yang perlu dibangun. Kemudian cinta damai. Nah, ini apalagi di tahun-tahun politik seperti ini biasanya mulai panas. Nah, kita inginnya adalah semuanya tetap berlangsung dalam damai. Kepala boleh panas tapi hati boleh hati boleh panas tapi kepala tetap harus dingin katanya. Jadi silakan berdebat, beradu argumen, tetapi tetap kembali kepada itu adalah dinamika di dalam kehidupan. Jadi kita tetap mengutamakan terbentuknya kedamaian di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, nah ini juga terkait dengan rasa ingin tahu tadi, maka gemar membaca itu juga penting. Apalagi sebagai mahasiswa yang banyak dituntut tugas, laporan, dan segala macam. Sekarang sangat mudah mendapatkan informasi, tidak harus ke perpustakaan. Kalau memang sedang tidak ke kampus, bisa kalian baca buku di mana saja. Bisa di Perpusnas kalau kalian bisa membuat akun di sana, dan ada buku-buku yang bagus-bagus di Perpustakaan Nasional di webnya, itu bisa kalian gunakan. Sekarang sudah banyak sekali platform atau sumber-sumber yang bisa kalian gunakan di dalam menambah pengetahuan melalui membaca. Kemudian peduli lingkungan. Nah, bagaimana kita sudah ketahui, makin tua bumi ini, makin rusak lingkungan. Nah, jangan ditambah dengan kitanya yang makin merusak, maka kepedulian terhadap lingkungan itu juga menjadi penting. Apalagi di BEM dan mungkin di organisasi kemahasiswaan, itu biasanya juga ada program-program yang terkait dengan menjaga lingkungan. Kemudian sosial, jadi selain peduli terhadap lingkungan juga harus peduli terhadap sosial. Mungkin ini juga sering dilakukan oleh teman-teman di BEM. Mungkin ada kasus entah bencana atau mungkin seperti apa. Mungkin ada kunjungan ke panti asuhan atau panti apa. Itu juga termasuk bagaimana membangun karakter pedulian sosial, karena kita adalah makhluk sosial, tidak bisa kita hidup sendiri. Maka interaksi kita dengan masyarakat, orang lain itu sangat perlu dibangun. Bagaimana kita membangun kepedulian kita terhadap kondisi sosial di sekitar kita. Dan yang terakhir, nah ini beberapa nilai karakter penting yang saya rangkum. Sebenarnya banyak sekali, tapi tidak mungkin kita bahas semuanya. Itu adalah tanggung jawab. Nah, ini juga penting dikembangkan oleh mahasiswa, terutama bagaimana kalian bertanggung jawab terhadap apa yang kalian
yang diamanahkan atau dibebankan kepada kalian. Jadi itu bagaimana kita membangun rasa tanggung jawab di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak menjalankan amanah itu biasanya tidak akan pernah disukai orang lain. Itu. Baik. Baik. Nah, kalau tadi tentang karakter dan nilai karakter, kita masuk ke apa itu pendidikan karakter, juga melalui pendapat beberapa sumber. Pertama, ada yang menyatakan pendidikan karakter itu adalah pendidikan akhlak. Akhlak yang melibatkan aspek pengetahuan, kognitif, kemudian perasaan, dan tindakan. Jadi, maka dari itu, di mata kuliah nanti kita akan lebih banyak pada diskusi, pembahasan kasus, kemudian membahas beberapa hal-hal yang terkait dengan konteks karakter, agar bisa mencakup semua aspek ini, baik pengetahuannya, ada beberapa teori-teori dasar mungkin yang perlu disampaikan dan dipahami, kemudian bagaimana membangun atau mengembangkan perasaan tadi, perasaan peduli sosial, peduli lingkungan, dan seterusnya. Kemudian tindakan tadi. Nanti mungkin ada di beberapa pertemuan terakhir kita akan ada tugas yang sifatnya project gitu, tindakan, kalian melakukan apa, kemudian didokumentasikan dan sebagainya. Agar semua aspek ini bisa tercapai di dalam mata kuliah ini. Nah, kemudian sistemnya itu mirip seperti yang tadi. Ada komponen pengetahuan, kemudian kesadaran atau kemauan. Jadi mungkin di awal perlu ya sama juga dengan yang lain sebagainya, kita kadang perlu agak dipaksa. Nah, lama-kelamaan kita akan menjadi sadar bahwa itu penting dan bagi diri kita sendiri. Kemudian didorong oleh atas kemauan kita sendiri. Tidak harus berdasar misalnya ya taat aturan karena memang kita harus taat aturan dan sadar gitu, bukan karena ada polisi berjaga di sana, misalnya mematuhi lampu dan segala macam. Nah, itu juga berdasarkan kemauan atau kesadaran. Dan nah, tindakan itu. Jadi bagaimana kita bisa melakukan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai yang sudah kita pelajari dan kita pahami. Nah, pendidikan karakter ini memang tidak bisa hanya dibebankan kepada kampus sendiri, kampus atau pihak akademik di sekolah atau di lingkungan pendidikan lainnya, tapi juga harus melibatkan keluarga, melibatkan masyarakat, dan negara juga bertanggung jawab. Maka memang beberapa tahun belakangan pendidikan karakter ini juga menjadi mata kuliah yang diwajibkan di institusi pendidikan. Nah, karena melibatkan manusia, maka berpijak pada karakter dasar manusia yang memang beda-beda setiap orang. Tidak bisa kita menyamakan karakter si A begini, si B begitu, mau disamakan tidak mungkin. Tapi tetap kita harus berpatokan pada nilai moral universal yang umum dan agama serta budaya yang berkembang di daerah kita. Makanya ada istilah di mana bumi dipijak di tulang kedunjung, karena nilai moral itu setiap agama atau budaya dan tempat itu berbeda-beda. Tidak ada beberapa nilai-nilai moral atau etika yang memang berbeda dan perlu kita hormati perbedaan itu. Kita harus menyesuaikan dengan di mana kita sedang berada. Nah, tentang apa itu pendidikan karakter, sekarang kita masuk ke tujuan pendidikan karakter. Apa saja tujuan dari mata kuliah ini atau pendidikan karakter itu? Yang pertama adalah membentuk pribadi yang mampu berpikir rasional. Rasional itu artinya ya bisa yang berbasis rasio begitu, masuk akal, kemudian juga dewasa tadi, karena mahasiswa itu sudah dianggap sebagai insan yang dewasa, maka mampu berpikir secara dewasa, tidak lagi kekanak-kanakan, childish gitu ya istilah bahasa Inggrisnya. Kemudian juga bisa mampu bertanggung jawab. Jadi dia bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dia kerjakan sebagai buah dari pola pikirnya. Kemudian mengembangkan sikap mental yang terpuji tadi. Mental itu bisa yang tadi yang kita bahas tentang nilai karakter, bagaimana kita bisa mengembangkan sikap itu. Kemudian membina kepekaan sosial. Nanti bisa jadi tadi yang saya jelaskan, nanti mungkin ada
tugas berbasis project gitu ya. Kalian melakukan apa, kemudian didokumentasikan, membina kepekaan sosialnya. Kemudian keempat adalah membangun mental optimis dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan. Nah, makin kesini ya, tantangan hidup makin banyak, apalagi di zaman medsos ini. Termasuk tantangan adalah di dalam perkuliahan itu bagaimana kalian membagi waktu, memprioritaskan untuk lebih fokus kepada perkuliahan. Memang tidak dilarang untuk ya bermedsos, kemudian refreshing, healing kalau istilah sekarang ya, tapi tetap kalian harus kembali lagi bahwa kalian sedang berkuliah, maka prioritas utama adalah kuliahnya. Kalau ada tugas, kerjakan tugasnya, jangan sampai lalai kemudian ya berimplikasi kepada nilai-nilai yang menjadi nilai tidak baik. Nah itu optimis juga artinya adalah jangan mudah menyerah dulu. Kayaknya tugas ini susah. Nah, bisa tanya ke teman-temannya, mungkin bisa yang lebih paham. Atau kalaupun memang juga mentok, bisa konfirm ke dosennya. Kalau memang kalian merasa mentok begitu, silakan hubungi dosennya, tapi tentunya dengan etika dan perilaku yang baik, yang sebagaimana seharusnya. Kemudian ini juga untuk kecerdasan emosional. Tadi kalian sudah berpindah dari siswa SMA ke mahasiswa yang tentunya lebih dewasa dan lebih cerdas emosionalnya, tidak hanya intelektual tapi juga emosional. Karena memang kembali lagi seringkali kenyataan itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, bagaimana kita menerima dan mengakomodir itu secara emosional, maka itu juga sangat penting dibangun. Bagaimana kita bersikap sabar dan lain sebagainya. Nah, ini tadi kejadian emosional, maka salah satu tujuan pendidikan karakter adalah membentuk pribadi yang membawa watak pengasih tadi, penyayang, kemudian tidak kasar begitu ya, kemudian sabar tadi, ya, beriman dan bertakwa karena kita sebagai orang yang berbasis ketuhanan yang Maha Esa, kemudian amanah tadi, ketika kalian diberi suatu tanggung jawab atau amanah maka dikerjakan dengan sebaik-baiknya, kemudian jujur, kemudian adil dan mandiri. Nah, ada dua perspektif yang dikemukakan oleh para ahli dalam pendidikan karakter. Yang pertama tentang perspektif akhlak, kemudian yang nanti berikutnya adalah dalam perspektif etika dan moral. Kalau akhlak ini lebih kebanyakannya kepada berbasis agama, karena kita berada di bawah Islam, maka akan lebih banyak aroma Islamnya di sana. Kemudian nanti perspektif etika dan moral akan lebih umum. Nah, apa itu akhlak? Secara bahasa itu diartikan sebagai budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat, tata krama seorang, kemudian sopan santun dan tindakan. Ya, maaf nih, harusnya adab, sopan santun, adab dan tindakan, ada sedikit typo. Nah, jadi itu secara bahasa. Akhlak itu adalah bagaimana seseorang berperilaku. Secara istilah itu adalah, menurut Ibnu Miskawai, itulah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong seseorang melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Artinya secara spontan. Misalnya kesenggol orang, kemudian misalnya ketumpahan apa, jadi mendadak seperti itu, yang mendadak. Nah, itu misalnya dia langsung mengumpat atau apa, berarti kan secara tidak langsung berarti menunjukkan akhlaknya itu tidak baik. Ya, akhlak itu bukan yang diatur-atur. Ya, akhlak itu ya muncul secara tiba-tiba. Kalau emang orangnya tidak baik, berarti maka akan keluar yang tidak baik. Itu menurut Ibnu Miskawai tentang akhlak. Kemudian secara terminologis, akhlak itu meliputi aspek kognitif, bagaimana pengetahuannya dia, kemudian afektifnya, potensi akalnya, kemudian psikomotoriknya, perbuatannya. Jadi akhlak itu terkait dengan tadi bagaimana respon seseorang terhadap suatu kejadian. Kemudian aspek yang mempengaruhi akhlak tadi yang dibahas di pembahasan dan istilah dan terminologisnya, itu aspeknya adalah bagaimana pengetahuan dia. Jadi tentunya akhlak mahasiswa itu harusnya lebih baik daripada anak SD atau anak TK, karena pengetahuan kalian sudah jauh lebih banyak dari mereka. Jadi jangan sampai akhlak mahasiswa itu justru lebih rendah dari yang anak-anak yang pengetahuannya lebih rendah, gitu ya. Karena aspek yang mempengaruhi akhlak itu adalah pengetahuannya. Jadi karena kalian sudah lebih dewasa dan lebih banyak pengetahuannya, maka akhlak kalian harusnya adalah lebih baik dari mereka. Kemudian keyakinan
Jadi apa yang seseorang yakini itu biasanya membentuk akhlaknya, gitu ya. Ini bukan keyakinan dalam agama, maksudnya adalah keyakinan yang dia yakini di dalam kehidupannya. Prinsip yang dia anut biasanya mempengaruhi akhlaknya. Kemudian pengalaman, maka eh, karena ada salah satu kalimat di dalam Islam itu adalah kalian akan tahu karakter atau akhlak asli dari seorang itu ketika kalian melakukan perjalanan dengannya. Karena dalam perjalanan itu biasanya keluar akhlak-akhlak atau karakter asli dari seseorang. Jadi mungkin sehari-hari mungkin kelihatan apa begitu, misalnya udah sedang lelah atau mungkin sedang lapar, itu biasanya keluar sifat aslinya. Kemudian kebiasaan itu juga membentuk akhlak seseorang. Kalau kebiasaannya apa, biasanya maka akan terbentuk akhlaknya seperti itu. Itu pendidikan karakter dalam perspektif akhlak. Kemudian di dalam perspektif etika dan moral. Nah, kita perlu pahami dulu apa itu etika dan moral. Etika itu secara etimologis dari kata ethos dari bahasa Yunani, artinya adalah adat atau kebiasaan baik yang tetap. Jadi etika itu kebiasaan baik yang tetap. Kemudian secara terminologis, secara istilah adalah ilmu tentang moral atau prinsip-prinsip kaidah moral tentang tindakan dan kelakuan. Nah, ini nanti di semester, saya lupa semester berapa tepatnya, kalian juga akan belajar lebih dalam tentang etika, khususnya tentang etika profesi terkait dengan dunia farmasi. Karena kalian disiapkan untuk nanti setelah lulus, maka kalian tahu apa saja etika-etika yang perlu kalian junjung dan pegang di dalam menjalankan profesi nanti. Nah, etika itu ada yang umum, itu umum tadi misalnya di masyarakat seperti apa, kemudian di lingkungan kampus seperti apa. Juga ada etika-etika khusus tadi. Etika khususnya yang kadang perlu kita pahami karena biasanya berbeda-beda untuk lingkungan tertentu atau di lokasi tertentu atau di waktu-waktu tertentu. Jadi etika itu kadang juga ada etika sifatnya khusus. Dan moral itu dari etimologis dari kata moral dari bahasa Yunani yang artinya adalah adat kebiasaan. Jadi etika moral ini berkaitan erat, sangat etika itu lebih kepada aspek teoritisnya, aturan-aturannya seperti apa. Kalau moral itu lebih kepada praktisnya, bagaimana orang itu bermoral dan beretika. Kemudian secara terminologis, moral itu adalah istilah tentang perilaku atau akhlak yang diterapkan kepada manusia sebagai individu ataupun secara sosial. Jadi moral itu lebih kepada aplikasinya, sedangkan etika itu lebih kepada ilmunya. Baik, sampai di sini materi pertama. Silakan diringkas dan dikumpulkan di Google Classroom sebagai bentuk presensi. Baik, saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.